Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Lutfi Madara Tapiani dari 12 MIPA 5. Nama saya Siti Nurajijah. Saya Nur Sulistiani. Saya Risma Sagita Dewi Tasari. Saya Salwa Yulia. Nama saya Fitra Maulidia Danubrata. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang rangkaian listrik arus arah. Sebelumnya, apa sih itu listrik? Listrik berasal dari kata elektron yang berarti batu ambar. Jika batu ambar digosokkan pada kain sutra, maka batu ambar tersebut dapat menarik benda-benda ringan seperti serpihan kertas. Dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa batu ambar bermuatan listrik. Nah, apa sih itu muatan? Muatan adalah ciri dasar dari semua penyusun zat. Zat tersusun dari elektron, proton, dan neutron. Elektron memiliki muatan negatif dan proton memiliki muatan positif. Besarnya muatan listrik atau dilambangkan dengan huruf Q yang dimiliki suatu benda secara sederhana menunjukkan berapa kurang atau lebihnya jumlah muatan negatif dibanding dengan jumlah muatan positif. Nah, jadi apa itu arus listrik searah? Arus listrik searah atau direct current atau DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya rendah. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif. Namun, penemuan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah adalah arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, contoh dari penggunaan arus listrik searah yaitu penyaluran tenaga listrik yang pertama dibuat oleh Thomas Alva Edison pada akhir abad 19 dan generator komersil pertama di dunia juga menggunakan listrik searah. Di tahun 1883, Nikola Tesla dianugerahi hak paten atas penemuannya yaitu arus listrik bolak-balik fase banyak. Pada bulan Mei 1883, dia menyampaikan kuliah klasik kepada The American Institute of Electrical Engineers, a new system of alternating motors and transformers. Di zaman sekarang, hampir semua transmisi tenaga listrik menggunakan arus bolak-balik karena arus bolak-balik lebih mudah digunakan dibandingkan dengan arus listrik searah. Walaupun pada saat peluncuran arus listrik bolak-balik, arus listrik searah masih tetap digunakan. Bahkan ada yang tidak mau menggunakan arus listrik bolak-balik. Dengan perkembangan teknologi elektrika saat ini, listrik arus searah atau DC dapat dihasilkan dengan cara merubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan power supply atau adaptor. Sebagai dasar dari rangkaian power supply adalah sebuah komponen diode yang dapat berfungsi sebagai penyearah. Artinya apa? Artinya dapat merubah dan menyearahkan arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC.
Nah, submateri yang kedua yaitu gejala listrik. Yang pertama ada hukum Coulomb. Pada tahun 1785, Charles Coulomb mengadakan sebuah penelitian tentang gaya yang ditimbulkan oleh dua buah benda yang bermuatan, yang dilakukan menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Nah, kemudian dari hasil percobaan Coulomb dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Misalnya seperti gambar ini, ada dua muatan Q1 dan Q2 berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak, seperti pada gambar yang kedua. Tapi, jika keduanya memiliki muatan yang berbeda, maka kedua muatan akan saling tarik-menarik seperti pada gambar yang pertama. Nah, maka hukum Coulomb dapat dirumuskan seperti ini. Dengan F sama dengan K, Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Dengan keterangan F sama dengan gaya Coulomb atau Newton, K sama dengan konstanta pembanding dan ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat atau C kuadrat, Q1 sama dengan besar muatan ke-1 atau C, Q2 sama dengan besar muatan kedua atau C, dan yang terakhir R sama dengan jarak antar muatan atau meter. Yang kedua, hukum Faraday. Arah medan listrik di beberapa titik dapat dilakukan secara grafis dengan menggunakan garis-garis gaya atau khayalan. Konsep dasar ini dikemukakan oleh Michael Faraday yang berbunyi, sebuah garis gaya dalam suatu medan listrik adalah sebuah garis gaya yang dilukiskan apabila garis singgung pada setiap titiknya menunjukkan arah medan listrik pada titik tersebut. Hukum Faraday dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 merupakan massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Nah, kita sudah mengetahui bahwa massa zat yang dihasilkan oleh elektrode berbanding lurus dengan jumlah mol elektron. Nah, sementara jumlah mol elektron berbanding lurus dengan muatan listrik yang dihasilkan oleh elektron. Jadi, dapat disimpulkan seperti rumusnya seperti ini. Massa zat sama dengan muatan listrik dalam elektron. W sama dengan Q. Nah, Q itu sama dengan I kali T. Dengan I lambang dari arus listrik atau ampere dan T merupakan waktu atau second. Sehingga persamaan itu dapat ditulis menjadi massa zat sama dengan arus listrik dikali dengan waktu. Hukum Faraday kedua. Hukum Faraday kedua berbunyi massa zat yang dihasilkan oleh elektrode berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat. Dengan rumus massa zat sama dengan massa ekuivalen zat atau seperti ini. Massa ekuivalen zat adalah massa atom relatif atau AR yang dibagi dengan massa perubahan oksidasinya atau muatan ionnya. Dengan rumus seperti ini. Massa ekuivalen zat sama dengan AR atau Bilox atau muatan ionnya. Yang ketiga yaitu hukum Oersted. Jika muatan listrik mengalir pada kawat penghantar konduktor, maka akan timbul pengaruh magnetik di sekitar kawat berarus tersebut. Pengaruh magnetik ini mampu menarik bahan magnetik lainnya. Jika serbuk besi diletakkan di sekitar kawat berarus, maka serbuk besi tersebut akan berarah secara teratur. Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 mengadakan penelitian tentang pengaruh medan magnet di sekitar kawat berarus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rangkaian listrik arus searah. Rangkaian listrik arus searah merupakan kuat arus yang mengalir melalui suatu kawat penghantar secara langsung. Yang pertama, menurut hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan antara ujung-ujung tahanan adalah sebanding dengan kuat arus yang melaluinya. Hubungan tersebut ditulis sebagai berikut, yang dimana yaitu P sama dengan R kali I. P adalah tegangan, R adalah tahanan, I adalah arus. Nah, di samping ini merupakan ilustrasi gambaran dari hukum Ohm. Yang kedua, menurut hukum Kirchhoff. Untuk menganalisa suatu rangkaian yang kompleks,
dapat menggunakan hukum Kirchhoff suatu arus dan hukum Kirchhoff suatu tegangan. Yang pertama, hukum Kirchhoff suatu arus yang menyatakan jumlah aljabar keseluruhan arus yang menuju titik percabangan adalah 0. Titik percabangan adalah titik pertemuan tiga atau lebih arus ke atau dari unsur rangkaian atau sumber tegangan. Dalam hukum ini dipakai suatu perjanjian bahwa arus yang menuju titik percabangan diberi tanda positif dan arus yang meninggalkan titik percabangan diberi tanda negatif. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini merupakan penjelasan mengenai KCL atau hukum Kirchhoff suatu arus. Yang kedua, ada hukum Kirchhoff suatu tegangan yang menyatakan jumlah aljabar penurunan tegangan voltage drops dalam suatu rangkaian tertutup atau loops yang dibaca satu arah tertentu sama dengan 0. Yang dimaksud penurunan tegangan dalam hukum tersebut adalah hubungannya dengan satu arah tertentu, seperti pada gambar di samping ini. Ada dua unsur. Yang pertama, unsur untuk tekanan. Untuk memahaminya, beri tanda positif pada P dan R. Dan apabila pembacaan tegangan berlawanan dengan arah arus, maka diberi tanda negatif, seperti pada gambar di samping ini. Yang kedua, ada unsur sumber tegangan yang bisa dijelaskan pada gambar di samping ini. Jadi, banyaknya persamaan KPL sama dengan independent loop. Suatu loop independent bisa dikatakan apabila tidak dapat dijabarkan dari persamaan KPL loop lainnya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sumber arus listrik searah. Apa sih sumber arus listrik searah itu? Jadi, sumber arus listrik searah adalah sumber listrik yang dapat menimbulkan arus listrik tetap terhadap waktu dan arah tertentu. Sumber arus listrik searah juga dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada elemen elektrokimia. Elemen elektrokimia adalah sumber arus listrik searah dari proses kimiawi. Nah, elemen elektrokimia juga dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ada elemen primer dan yang kedua, ada elemen sekunder. Elemen primer adalah elemen listrik yang tidak dapat diisi ulang setelah muatan listriknya habis digunakan. Contoh-contohnya, yang pertama ada elemen volta. Elemen volta adalah elemen yang pertama kali ditemukan dan dibuat oleh Alessandro Volta. Bagian-bagian utama dari elemen volta ini adalah yang pertama, kutub positif yang terbuat dari tembaga, yang kedua, kutub negatif yang terbuat dari seng, dan yang terakhir adalah larutan elektrolit yang terbuat dari asam sulfat. Nah, yang kedua adalah elemen kering atau biasa disebut baterai seng karbon. Nah, baterai ini diperkenalkan oleh George Lakeland. Bagian-bagian utamanya adalah yang pertama, batang karbon sebagai kutub positif, bejana seng sebagai kutub negatif, dan yang terakhir larutan elektrolit. Nah, yang kedua ada elemen sekunder. Elemen sekunder ini adalah elemen yang bisa diisi ulang setelah muatan listriknya habis digunakan. Contoh-contohnya, yang pertama ada akumulator atau aki. Bagian-bagian utama dari akumulator ini yang pertama, kutub positif yang terbuat dari timbal dioksida, yang kedua ada kutub negatif yang terbuat dari timbal murni, dan yang terakhir ada larutan elektrolit yang terbuat dari asam sulfat. Nah, yang kedua ada baterai litium ion atau biasa disebut baterai Li-ion. Nah, baterai ini banyak digunakan di laptop, kamera, maupun handphone. Bagian-bagian utama dari baterai Li-ion ini yang pertama, kutub positif yang menggunakan litium oksida dan litium losiat. Yang kedua, kutub negatif yang menggunakan grafit, dan yang terakhir ada larutan elektrolit yang menggunakan etilen karbonat. Selanjutnya ada generator arus searah.
Generator arus searah adalah alat untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan satu arah. Jenis-jenis generator DC yaitu yang pertama ada generator penguat terpisah, yang kedua ada generator shunt, dan yang ketiga ada generator kompo. Nah, selain jenis-jenis generator DC juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada generator stator, yaitu bagian mesin DC yang diam. Yang kedua ada generator rotor, yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator ini terdiri dari rangka motor, terminal box, dan lain-lain. Dan bagian rotor ini juga terdiri dari komutator, belitan motor, dan lain-lain. Selanjutnya lagi yang ketiga ada termoelemen. Nah, termoelemen ini adalah arus listrik searah dari proses yang terjadi karena adanya perbedaan suhu. Termoelemen mengubah energi panas menjadi energi listrik. Arus yang ditimbulkan dari kejadian ini adalah termoelemen. Semakin besar perbedaan suhu antara A dan B, semakin besar pula arus yang mengalir. Tetapi, termoelemen ini belum dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ada sel surya atau solar cell. Nah, sel surya atau solar cell ini adalah alat semikonduktor yang dimana dalam hadirnya cahaya matahari mampu menciptakan energi listrik yang berguna. Pengubahan ini disebut dengan efek fotovoltaik. Saya akan membahas perbedaan arus searah dan arus bolak-balik. Arus searah disebut arus DC dan arus bolak-balik disebut arus AC. Berikut perbedaannya. Pertama, arus DC hanya dapat mengalir satu arah dengan rangkaiannya, sedangkan arus AC dapat mengalir secara bolak-balik di suatu rangkaiannya. Yang kedua, arah aliran elektron pada arus DC dipengaruhi oleh magnet stabil yang ada di sepanjang kawatnya, sedangkan arah aliran elektron pada arus AC dapat dipengaruhi oleh magnet yang mengitari sepanjang kawatnya. Yang ketiga, arus listrik DC tidak dapat digunakan untuk transmisi jarak panjang karena akan melemah ketika jaraknya semakin jauh, sedangkan arus AC dapat digunakan untuk transmisi listrik dengan jarak yang cukup panjang dengan tegangan yang lebih tinggi. Yang keempat, besarnya arus DC tetap terhadap waktu, sedangkan besarnya arus AC bervariasi terhadap waktu. Yang kelima, arus DC dapat dihasilkan dari sel atau baterai, sedangkan arus AC dihasilkan dari generator arus bolak-balik. Di sini saya akan membahas contoh soal mengenai materi arus listrik searah. Nomor 1. Hambatan suatu penghantar berbanding terbalik dengan titik-titik. A suhu, B luas penampang, C arus listrik, D jenis bahan, dan E panjang. Kita bisa menjawab soal seperti ini dengan melihat rumus R sama dengan V per I, di mana R ini adalah hambatan, V adalah tegangan, dan I adalah arus listrik. Jadi bisa disimpulkan bahwa R atau hambatan berbanding terbalik dengan I atau arus listrik. Jadi yang jawabannya yang C. Nomor 2. Besar dan arah arus I4 adalah A. 4A menuju titik A, B 4A meninggalkan titik A, C 8A menuju titik A, D 8A meninggalkan titik A, dan E 16A meninggalkan titik A. Di sini I1 dan I3 menuju titik A, sedangkan I2 dan I4 meninggalkan titik A. Perlu kita ingat bahwa stigma I masuk sama dengan stigma I keluar. I masuk di sini ada I3 dan I1.
dan I keluarnya ada I2 dan I4. Yang ditanya besar dan arah arus I4. Kita sudah tahu bahwa arah arusnya itu meninggalkan titik A. Tinggal kita cari besarnya. I1 adalah 7, I3 11, I2 adalah 10, dan I4 ditanyakan. Ini I1 ditambah I3 yaitu 18, dan 10 ditambah I4 jadi I4 nya adalah 18 dikurangi 10 sama dengan 8 ampere meninggalkan titik A. Jadi jawabannya yang D. Nomor 3, resistor pengganti rangkaian tersebut adalah A16 ohm, B12 ohm, C10 ohm, D8 ohm, dan E4 ohm. Di sini di gambarnya bisa kita lihat bahwa ada rangkaian seri, paralel, dan seri. Kita bisa mengubah rangkaian paralel ini menjadi rangkaian seri terlebih dahulu. 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6. 1 per 6. Jadi sama dengan 2 per 6. Kita ubah menjadi rangkaian seri. Maka dibalik. Nah, setelah kita tahu bahwa jika rangkaian paralel ini diubah menjadi rangkaian seri, jadi hasilnya adalah 3 ohm. Jadi tinggal kita jumlahkan semuanya. 2 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 12 ohm. Jawabannya yang B. Kesimpulannya bahwa listrik arus arah adalah aliran elektron yang mengalir dari titik yang mempunyai energi potensial tinggi ke titik lain yang mempunyai energi potensial rendah. Sedangkan arti dari arus listrik itu sendiri adalah aliran partikel listrik yang bermuatan positif yang arahnya berlawanan dengan arah arus elektron. Arus listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup atau rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik secara terus-menerus. Kuat arus listrik sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Jumlah kuat arus listrik yang masuk pasti sama jumlahnya dengan kuat arus listrik yang keluar. Pada rangkaian seri, kuat arusnya itu pasti sama, sedangkan pada rangkaian paralel, tegangannya yang pasti sama. Alat untuk mengukur listrik itu ada 2 macam, ampere meter dan voltmeter. Kalau ampere meter ini untuk mengukur kuat arus pada suatu kawat penghantar, sedangkan voltmeter ini untuk mengukur beda potensial atau tegangan. Sumber arus arah itu ada 2 macam, ada elemen primer, ada elemen sekunder. Elemen primer juga dibagi menjadi 2, ada yang basah dan ada yang kering. Kalau yang basah contohnya kayak elemen volta, kalau yang kering itu seperti batu baterai. Sedangkan kalau elemen sekunder contohnya seperti aki atau baterai HP.